Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Aditya Ramdan dan teman saya Muhammad Afrizal. Ini adalah video tugas kelompok dari mata kuliah peralatan laboratorium klinik dengan dosen Ibu Rahmalisa Suartina, dan teman saya Afrizal akan menjelaskan fungsi, penempatan, Dan bagian-bagian pada alat. ya, sedangkan saya akan menjelaskan SOP secara lengkap dari centrifuge. Langsung saja ke videonya, check it out. Yo, oke, di sini ada centrifuge, di mana mengenai fungsi dari centrifuge itu sebagai alat laboratorium yang digunakan untuk proses pemisahan molekul partikel suatu larutan antara dan terlarut filtrasi dengan organel yang mengendap melalui proses pemutaran melingkar sentripetal dengan berkecepatan tinggi. Dengan link lebih lanjut, fungsi lebih lengkap mungkin bisa link tombol ini bawah. Oke, bagian-bagian pada alat ini pertama ada chamber yang dimana itu bagian yang berfungsi untuk menampung sampel dan merupakan bagian terluar dari motor dan rotor. Yang kedua ada rotor, merupakan komponen yang berisi tombol seperti on off, pengatur kecepatan, dan timer pengatur waktu. Yang ketiga ada motor, bagian ini berfungsi untuk meletakkan tabung sampel yang akan diputar. Motor ini juga yang akan melakukan proses pemutaran dan prinsip gaya sentrifugal. Dan motor ini posisinya ada di rotor, yaitu di dalam bodi pada centrifuge. Yang kelima itu ada tombol power. Ya, ini tombol power ini untuk menghidupkan dan mematikan alat. Yang keenam ada display. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan angka RPM dan angka timer atau waktu. Yang ketujuh ada potensio, yaitu untuk mengatur kecepatan dan waktu pada alat centrifuge. Dan terakhir ada push button. Bagian ini berfungsi untuk menjalankan alat centrifuge. Oke, penempatan pada centrifuge ini yang pertama itu tidak terjadinya guncangan pada meja, harus lebih kokoh lagi mejanya ya. Yang kedua itu posisikan di tempat tengah agar tidak terjadi jatuh atau kesenggol oleh user. Dan ketiga, hindarkan dari alat-alat yang sensitif dari getaran seperti timbangan analitik ataupun timbangan lainnya. Yang keempat, hindari dari sinar matahari langsung supaya tidak terjadinya karat ataupun semacam membuat alat ini jadi rusak. Dan cuma itu aja sih penempatan pada centrifuge ini, dan pastinya alat ini ada di lab atau laboratorium. Oke. Betul. Ya, kemudian saya akan menjelaskan SOP dari alat centrifuge. Pertama kita mulai dari instalasi alat dulu. Yang pertama kita harus menempatkan centrifuge ini pada lokasi yang memadai dengan ventilasi yang cukup dan ruang yang cukup. Dan pastikan saat instalasi meja datar dan kokoh supaya centrifuge ini tidak ada masalah pada saat pengoperasian. Yang kedua yang kita butuhkan adalah sumber listrik. Pastikan bahwa sumber listrik yang dibutuhkan centrifuge sudah memadai. Yang ketiga, perlindungan dari faktor lingkungan yang dapat merusaknya. Centrifuge ini harus dijauhkan dari lingkungan-lingkungan yang toksik.
Instalasi rotor juga harus diperhatikan. Sebelum kita menginstalasi centrifuge, kita harus pengecekan dulu di rotornya. Apakah rotor baik sudah digunakan atau belum. Soalnya takut ada karat di rotornya, takut tidak bisa berputar lagi. Langsung saja kita instalasi sekarang. Langsung sinematik ya. Selanjutnya pemantauan fungsi. Dalam SOP centrifuge kita harus juga melakukan pemantauan fungsi. Yang pertama, pengamatan hasil perbaikan pada kecepatan RPM. Setelah dilakukan pergantian pada variabel resistor, pengatur kecepatan alat centrifuge biasanya digunakan kembali. Variabel resistor dihubungkan ke Arduino sebagai pusat kontrol unit dari alat centrifuge yang nantinya bisa berkecepatan yang diatur dapat ditampilkan pada layar LCD. Rentang kecepatan yang diatur pada Arduino adalah sekitar 500 sampai 2000 rpm. Kecepatan yang ditampilkan pada display akan sesuai yang sudah kita setting. Selanjutnya pengamatan hasil perbaikan pada timer centrifuge. Biasanya ada pada satu segmennya yang sudah banyak kabel yang putus, atau biasanya juga di variabel resistornya. Yang ketiga, pengamatan hasil perbaikan pada sampel holder. Setelah dilakukan perbaikan, sampel holder yang rusak atau tidak simetris dikarenakan guncangan dan benturan yang terjadi pada sampel tube dan sampel holder. Perbaikan ini dilakukan secara manual dengan menggunakan beberapa perkakas untuk mengembalikan bentuknya seperti semula. Lalu pengamatan hasil perbaikan pada kaki-kaki centrifuge. Kaki-kaki penyangga ini harus dilakukan pengamatan juga karena sangat penting bagi centrifuge untuk mempunyai kaki-kaki agar tidak mudah terguncang. Selanjutnya kita akan masuk ke pemeliharaan centrifuge. Yang pertama, perawatan pada sampel holder centrifuge. Oke, setelah kami cross check, ternyata penamaan pada sampel holder itu kurang tepat. Orang-orang lebih biasa menyebutnya dengan centrifuge tube. Jadi mulai dari sini sampai seterusnya, sampel holder kami akan sensor dengan kata centrifuge tube. Pada centrifuge, kerusakan yang terjadi pada Centrifuge tube sekali disebabkan oleh penempatan sampel yang tidak sesuai dengan prosedur yang sudah dijelaskan di buku manual, sehingga alat centrifuge bekerja menimbulkan getaran yang besar. Centrifuge tube Terbuat dari bahan alat platinum yang tipis sehingga mudah sekali rusak, baik penyok atau berubah bentuk. Pada centrifuge, ketersediaan spare part Centrifuge tube sangatlah sulit ditemukan. Kalaupun ada, itu bukan baru tetapi hasil copotan dari alat centrifuge lainnya. Selanjutnya perawatan sikat arang pada motor. Sikat arang adalah salah satu bagian yang penting yang mempengaruhi putaran pada motor. Oleh karena itu, perawatan atau pemeriksaan berkala sangatlah penting agar alat centrifuge pada laboratorium atau rumah sakit, juga bisa klinik, selalu diandalkan setiap kali ingin digunakan di tempat tersebut. Pada centrifuge, dua sikat arang pada motor terletak pada bagian isi dari motor. Untuk melepas sikat arang, lepaskan penutup sikat dengan cara memutar ke arah kiri bagian tutup sampai terlepas dari bagian motor. Setelah itu tarik keluar sikat arang dan lakukan pemeriksaan secara fisik. Kemudian pemeliharaan pada penutup centrifuge. Penutup centrifuge juga harus dilakukan pemeliharaan pada engsel-engselnya karena penutup ini sangat penting bagi centrifuge. Kemudian pemeliharaan pada door switch karena kalau door switch tidak tertutup, centrifuge tidak akan bisa menyala. Kemudian pemeliharaan pada potensiometernya, LCD-nya, tombol power, dan juga tombol start.
Lalu pemeliharaan pada kabel power, karena kabel power menyalurkan tenaga listrik yang cukup untuk menyalakan sentrifuge. Terakhir, pemeliharaan pada fuse sentrifuge. Kita harus selalu mengecek apakah sentrifugenya sudah usang atau sudah mati, harus diganti berkala. Selanjutnya masuk ke prosedur penggunaan sentrifuge. Pastikan alat dan bahan siap digunakan, seperti kabel power, kabel roll, dan meja yang datar. Lalu tempatkan alat pada tempat yang datar dengan posisi yang benar. Pastikan kabel listrik terpasang dengan benar. Lalu kita tutup pintu dengan rapat. Nyalakan alat dengan kunci pada posisi on pada bagian depan alat. Tunggu beberapa saat. Jika alat dalam posisi terbuka, maka alat tidak dapat melakukan settingan pada display. Dikarenakan di bawah lid terdapat safety door, maka kita harus menutup pintu lid terlebih dahulu. Kemudian kita harus memasukkan centrifuge tube dengan posisi saling berhadapan. Jika hanya menggunakan satu centrifuge tube, maka kita harus menyeimbangkannya di posisi berlawanan. Tutup cover sampai terkunci, lalu kita atur RPM dan timer, kemudian tekan tombol start. Tunggu sampai alat berhenti secara otomatis. Dan kita catat atau dokumentasikan hasil. Untuk menghentikan mendadak, tekan tombol start lagi. Jika sudah selesai, cabut kabel power yang terdapat pada sentrifuge, lalu tempatkan sentrifuge pada tempat yang selayaknya. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya Muhammad Afrizal. Saya Rafli Ramdan. Malam Jumat bermain catur. Cakep. Duduk di kursi kepala kebentur. Cakep. Mohon maaf segala tutur. Cakep. Presentasi ini mungkin agak ngelantur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.